Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saulandari akan mempresentasikan contoh aplikasi logika fuzzy, yaitu tentang tahu gimbal. Di sini diperintahkan untuk menggunakan metode Mamdani ya, untuk mengetahui jumlah tahu gimbal yang harus diproduksi jika biaya untuk memproduksi tahu gimbal tersebut diperkirakan sejumlah Rp800 per bungkus, dan ada permintaan dari Korea yang diperkirakan mencapai 25.000 bungkus per hari. Tahap pertama yaitu fuzifikasi, pemodelan variabel fuzzy seperti di soal. Biaya produksi tahu gimbal rata-rata 500 per bungkus dan paling banyak mencapai 1.000. Jadinya variabelnya biaya produksi. Setiap hari perusahaan menerima permintaan dari Belanda rata-rata mencapai 30.000 bungkus dan tidak melebihi 60.000 bungkus per hari. Di sini dapat variabel permintaan. Sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi paling banyak 100.000 bungkus tahu gimbal per hari, dan ada variabel produksi. Di sini ada himpunan fuzinya: rendah, standar, tinggi, naik, normal, turun, tambah, berkurang. Biaya produksi ada 3 himpunan fuzinya: rendah, standar, dan tinggi, menggunakan fungsi keanggotaan sigmoid dan fungsi P1. Variabel permintaan ada 3 himpunan fuzzy: turun, biasa, dan naik, menggunakan fungsi keanggotaan bahu kanan, bahu kiri. Produksi ada 3 himpunan fuzzy: berkurang, normal, dan bertambah, dan menggunakan fungsi keanggotaan bahu kanan, bahu kiri. Ini kurvanya. Derajat keanggotaan fuzzy untuk biaya produksi sebesar 800 adalah: biaya produksi rendah 0,0, biaya produksi standar 0,32, biaya produksi tinggi 0,68. Variabel permintaan, derajat keanggotaan fuzzy untuk permintaan 25.000 bungkus per hari adalah: permintaan turun 0,25, himpunan permintaan biasa 0, permintaan naik 0. Variabel produksi barang, di sini hanya tersedia rumus ya, soalnya belum diketahui Z-nya. Dan pembentukan rule ini sesuai dengan soal. Sini rule pertamanya, biaya produksi rendah dan permintaan naik dan produksi bertambah. Rule 2, biaya produksi sesuai standar dan produksi normal. Rule ketiga, biaya produksi tinggi dan permintaan turun dan produksi berkurang. Sama tadi di pembentukan rule. Lalu ada tahap ketiga, inferensi. Kita menggunakan fungsi implikasi. Rule pertama, biaya produksi rendah dan permintaan naik dan produksi barang bertambah. Operator yang digunakan yaitu N. Min, biaya produksi rendah 800, permintaan naik 25, minnya 0, jadinya hasilnya Z-nya 0, 1. Ini tadi udah ada perhitungan yang sebelumnya ya. Rule 2, biaya produksi standar dan produksi normal. B standarnya 0,32. Nilai Z2 dihitung sebagai berikut. Fungsi keanggotaan produksi normal, ini 36,4 atau 63,6, sehingga diperoleh fungsi keanggotaan baru Z kecil dari 30 atau Z besar dari 70 itu 0. Z kecil sama dengan 30, kecil sama dengan 36,4, Z dikurang 30 bagi 20, 0,32. Z dikurang 36,4 kurang dari Z kurang dari 63,6.
70 dikurang Z bagi 20, Z kurang dari atau sama 63,6, Z kurang dari sama dengan 70. Rule 3, biaya produksi tinggi N permintaan turun dan produksi barang berkurang. Operator yang digunakan adalah min biaya produksi tinggi permintaan turun min 0,08 0,5 sama dengan 0,25 minnya. Nilai Z3 dihitung sebagai berikut. Fungsi keanggotaan produksi barang berkurang sama dengan Z3 nya 40. Ini fungsi keanggotaan barunya. Selanjutnya ada komposisi antar aturan dengan menggunakan metode Max. Produksi barang normal Z-nya 35. Tahap keempat, defusifikasi dilakukan dengan metode centroid. Nilai krip Z dihitung dengan membagi wilayah menjadi 4 bagian, W1, W2, W3, dan W4 yang luasnya masing-masing A1, A2, A3, A4. Momen terhadap nilai keanggotaan masing-masing adalah M1, M2, M3, M4. Data perhitungan defusifikasi. Ini ada perhitungannya ya. Untuk mendapatkan hasil dari 153,125 yaitu 0,025 Z2 dibagi 2 sama dengan 0,125 Z2 kuadrat, kemudian dikalikan sehingga hasilnya 153,125. Di sini kan ini tadi yang M1 nya ya, 0,125 Z kuadrat 35, buahnya 0,125 dikali 35 kuadrat dikurang 0,125 0 kuadrat. 0,125 dikali 1225 dikurang 0, hasilnya 153,125 dan seterusnya. Di sini ada yang kurang tadi, perhitungan M4 nya. M4 nya itu batas atas 70, batas bawah 63,6, 70 dikurang Z dibagi 20 itu M4 nya, sehingga nanti dapat hasilnya ini. Kemudian dijumlahkan semuanya, dapatlah 35,345. Ini perhitungannya tadi ya. Jadi untuk memenuhi permintaan Korea, jumlah tahu gimbal yang harus diproduksi oleh PT Kalangkabau Internasional tiap harinya adalah sebanyak 35345 bungkus. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.